Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Tengah Ramadan dari kelompok 5 akan menjelaskan ulang materi dari kelompok 8, yaitu tentang surat menyurat. Yang pertama adalah arti dan fungsi surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Agar komunikasi melalui surat dinilai efektif, maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas, serta tidak menimbulkan salah arti pada pihak penerima. Yang kedua, tujuan menulis surat adalah secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama menyampaikan informasi kepada pembaca surat, yang kedua mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat, dan yang terakhir adalah ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Yang ketiga adalah syarat-syarat surat yang baik. Secara garis besar, suatu surat dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, surat disusun dengan teknik penyusunan yang benar, yaitu penyusunan letak bagian-bagian surat atau bentuk surat tepat sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditentukan. Yang kedua, pengetikan surat benar, jelas, bersih, dan rapi dengan format yang menarik. Pemakaian kertas sesuai dengan ukuran umum. Yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal ini dimaksudkan agar penerima dapat memahami isi surat dengan cepat, tepat, tidak ragu-ragu, dan pengirim pun memperoleh jawaban secara cepat sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga, bahasa yang digunakan haruslah bahasa Indonesia yang benar atau baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai pemilihan kata, ejaan, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa surat haruslah efektif. Bahasa surat juga harus wajar, logis, hemat kata, terma dalam pemilihan kata, sopan, dan menarik. Nada surat harus hormat, sopan, dan simpatik. Sedapat mungkin hindari pemakaian bahasa asing yang padanannya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Untuk menyusun surat yang baik, penulis harus mengindahkan hal berikut. Yang pertama, menetapkan lebih dahulu maksud surat, yaitu pokok pembicaraan yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Apakah itu berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan, atau hal lainnya. Yang kedua, menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan. Merumuskan pokok pembicaraan itu satu persatu secara runtut, logis, teratur, dengan menggunakan kalimat dan ungkapan yang menarik, segar, sopan, dan mudah ditangkap pembaca. Yang keempat, menghindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan kata atau akronim, lebih yang tidak biasa atau singkatan bentuk sendiri. Yang kelima, memperhatikan dan menguasai bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya. Yang keenam, mengikuti pedoman penulis, ejaan, dan tanda baca sebagaimana digariskan oleh pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam praktik di lapangan, masih banyak surat resmi yang penyusunannya tidak cermat, tidak memenuhi syarat-syarat surat yang baik. Oleh karena itu, pahamilah aturan-aturan tentang surat yang baik serta memilikilah kepandaian dan keterampilan dalam menyusun surat. Nah, tadi penjelasan singkat dari saya. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.